disciples transforming lives. Percaya engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu bekerja. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku, di waktumu yang terbaik, turut kehendakmu. Saudara, saya percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi, amin. Kalau saya manusia, saya mau janji sama saudara, saya bisa ingkar. Karena saya manusia, saya terbatas, saya bisa lupa. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk saya nggak lupa akan janji. Tapi sebaik-baik saya mengusahakannya, saya bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang janji sama kita, Tuhan pasti genapi. Dan saudara, kalau setiap doa-doa kita yang belum terjawab, seperti lagu tadi, walau belum ku melihat, doa-doa yang belum terjawab, saudara percaya, itu adalah sebuah kesempatan untuk mujizat Tuhan dinyatakan, amin. Doa kita yang belum terjawab sekarang, itu kesempatan membukakan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan, memberikan mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, jangan hidup biasa-biasa. Hidup yang gak ada mujizat, hidup yang santai-santai aja gak memerlukan mujizat. Kita hidup di dalam iman. Saudara, harapkan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Namun saudara, Tuhan itu selalu ingin memberkati kita. Dan ketika kita belum menerimanya, ketika kita sedang menantinya, mungkin Tuhan mau mengajari kita sesuatu untuk kita hidup di dalam karakter yang benar. Dalam sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Kalau belum dapat sekarang, Tuhan pasti sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Apa itu? Hari ini saudara, saya ingin berkhotbah kepada Bapak Ibu Saudara. Saya beri judul khotbah pada hari ini adalah Humility over Arrogance. Atau kerendahan hati di atas kesombongan. Kalau saudara baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kata rendah hati itu banyak sekali. Benar? Sangat banyak. Dan kenapa kok Tuhan sangat fokus dengan kata rendah hati? Kenapa banyak ditulis kata rendah hati di dalam Alkitab? Kenapa saudara? Karena sebenarnya manusia itu punya tendensi. Ketika mencapai sebuah puncaknya, dia akan menjadi orang yang sombong. Manusia punya tendensi ketika berhasil dalam apa yang kita kerjakan, ketika ada di dalam puncak, manusia bisa sombong. Kita bisa meninggikan diri. Karena itu, saudara, hari ini kita mau belajar. Begitu pentingnya, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh di dalam kerendahan hati. Kita perlu bertumbuh dalam kerendahan hati di tengah-tengah keluarga, hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, mertua dan menantu. Saudara, Anda perlu kerendahan hati di situ. Saudara, Anda perlu kerendahan hati dalam hubungan Anda juga dengan Tuhan. Kita perlu kerendahan hati. Karena itu enggak sedikit ditulis di Alkitab. Karena apa? Ini adalah karakter yang Tuhan inginkan hidup di dalam kita. Ini adalah karakter yang Tuhan ingin enggak sekedar saudara, instan kamu tak sekarang saya kasih berkat sekarang udah selesai. Tapi Tuhan ingin membawa Anda bertumbuh di dalam karakter Anda sebelum Anda menerima janji Tuhan. Dan saya percaya hati Tuhan itu ingin memberkati kita. Selalu ingin memberkati Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Hati Tuhan selalu ingin memberkati kita. Tuhan itu gak seperti tuan atau bos di perusahaan yang waktu Anda gak perform, waktu Anda gak mencapai target, komisinya diturunkan atau Anda gak mendapatkan komisi. Tuhan itu gak seperti itu. Tuhan itu selalu ingin mengasihi kita, selalu ingin memberkati, menggunakan berbagai cara. Gimana cara aku ingin memberkati engkau, umatku yang kukasihi. Tetapi permasalahannya adalah kadang kita yang menghindar waktu berkat Tuhan mau dicurahkan. Dengan apa? Dengan kesombongan, dengan ketinggian hati. Nah, hari ini saudara kita mau belajar tentang, kita mau mengupas ya, agak pegangan supaya gak goyang. Kita akan mengupas banyak hal tentang kerendahan hati pada hari ini. Saya akan bacakan beberapa ayat, nggak mungkin semua ayat tentang rendah hati kita baca, karena bisa pulang jam 5 sore. Ya, kita baca ayat yang saya sudah siapkan. Amsal 16 ayat 18, Anda bisa lihat di depan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 29 ayat 3, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6, ini bicara kepada Anda yang muda-muda.
tapi juga bicara sama orang tua juga. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, berarti semua generasi, gak cuma muda, tua dan anak, semuanya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, dari 3 ayat ini, sudah sangat jelas, sangat gamblang ya saudara ya, bahwa Tuhan Allah kita menetapkan dirinya menentang orang-orang yang congkak. Tuhan Allah kita menentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang arogan. Tetapi sebaliknya kepada orang yang rendah hati, Tuhan mengasihi. Yang satu menentang, yang satu mengasihi. Kita tinggal pilih yang mana. Nah, kita mau belajar ya lebih lanjut. Apa itu kerendahan hati, saudara? Di dalam bahasa Yunani, apa yang Alkitab tulis tentang kerendahan hati, saudara bisa dilihat di depan. Ini adalah praios, tapi bacanya praos. Artinya adalah meek atau bahasa Indonesianya lemah lembut. Jadi rendah hati di bahasa Yunani aslinya itu dikaitkan, sangat berkaitan erat dengan lemah lembut. Kalau saudara baca di Alkitab ada kata lemah lembut, ya itu juga dimaksud yang sama, yaitu rendah hati atau praos. Tetapi meek atau lemah lembut ini tidak sama dengan weak. Walaupun belakangnya sama, ada K-nya ya. Weak dan meek, tapi ini beda. Bukan cuma beda tulisannya. Yang weak itu kan lemah, tapi meek itu lemah lembut. Berarti meek itu atau lemah lembut bukan berarti Anda itu kalah sebenarnya, atau Anda itu lemah. Bukan berarti orang yang rendah hati itu lemah diinjak-injak. Justru di balik kerendahan hati seseorang, terdapat kekuatan yang gak terlihat. Kata praos juga dipakai dalam salah satu khotbah Yesus yang terkenal, berjudul khotbah bahagia atau sabda bahagia. Saya bersama dengan istri saya, puji Tuhan, 2019 yang lalu sebelum COVID, kita mendapatkan kasih karunia bisa kunjungan ke Israel. Kami ada dalam holy trip ke sana, dan dalam bersama dengan rombongan bus kami, ada satu tujuan, yaitu di tempat di mana Tuhan berkhotbah di tempat itu, yaitu di tempat sabda bahagia namanya Mount Betits kalau nggak salah. Nah, di sanalah kami melihat, wah ini ya tempat Tuhan khotbah, berbahagialah orang yang rendah hati. Disitulah Tuhan berkhotbah, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang difitnah, berbahagialah orang yang, wah kok dikatakan berbahagia ya. Kita baca di Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut atau praos, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa Indonesia masa kini, berbahagialah orang yang rendah hati. Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Saudara, kita mau detail lagi. Definisinya apa sekarang kerendahan hati? Saya baca dari literatur. Para teolog di bahasa Aram aslinya Yesus berbicara khotbah di tempat yang saya ceritakan tadi, mendeteksi bahwa maksud Yesus dengan kata praos atau meek ini adalah seseorang yang menyerah kepada Allah. Seseorang yang menjadi tawanannya Tuhan. Seseorang yang bergantung kepada Tuhan. Mengabaikan hak pribadi hidupnya dan meletakkan di bawah kekuasaan Tuhan. Seorang yang menyerah, rendah hati. Seorang yang menyerah tapi bergantungnya kepada Tuhan. Saudara bayangkan kalau seumpama saya ditawan oleh karena perbuatan saya yang melawan hukum di negara kita Indonesia. Ketika saya ditawan, saya diborgol. Apakah saya bisa seenaknya, saudara? Enggak bisa. Apakah saya bisa dikalahkan? Apakah saya bisa dikatakan bahwa saya kalah? Ya, saya kalah. Saya harus turut dalam proses hukum, saya mungkin akan dipenjara. Tetapi menyerah menjadi tawanannya Kristus itu beda, saudara. Amin. Menjadi tawanannya Tuhan, menyerah dan bergantung kepada Tuhan, itu sangat beda. Justru ketika Anda dan saya menjadi tawanannya Tuhan, saudara akan dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kita akan dibawa dalam kemenangan demi kemenangan. Kalau jadi tawanannya Kristus. Saya simpulkan, saudara bisa lihat di depan, jadi kerendahan hati yang sesungguhnya
adalah sikap hati seseorang yang bergantung kepada Tuhan dan tidak menghiraukan dirinya sendiri untuk tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Seseorang yang bergantung, sikap hati seorang yang bergantung kepada Tuhan, yang menyerah kepada Tuhan, yang tidak menghiraukan dirinya sendiri, alias tidak mempertahankan hak pribadinya, tidak merasa berhak atas hidupnya, dan memberikan hidupnya untuk tujuan Tuhan di dalam hidup. Kenapa ada kata sikap hati, saudara? Karena saya nggak mau kita samakan kerendahan hati dengan seperti ini. Misalkan, contoh, saya ketemu dengan teman, "Hey, halo, apa kabar?" "Oh iya, silakan. Saya bukakan pintunya, terus silakan masuk, duduk, saya lapin kursinya. Kerendah hati itu bukan sekedar act atau sebuah tindakan yang pasti keluar. Saudara pernah nggak kalau saudara itu ketemu sama teman Anda, terus teman Anda bilang seperti ini, "Tahu nggak Bapak itu orangnya so humble, orangnya sangat rendah hati. Saya tahu ketika Tuhan mengerjakan dalam hidup Bapak itu, kerendahan hatian. Saya percaya itu akan keluar juga dalam ekspresi. Tapi belum tentu, saudara. Amin. Ada juga orang yang act like humble people. Act like humble person, tapi sebenarnya di hatinya punya agenda-agenda tertentu. Supaya mendapatkan sesuatu. Benar? Saudara pasti pernah loh ketemu seperti itu. Wah, sepertinya humble, kok ternyata, loh kok saya diterjang, dipukul dari belakang. Karena itu gak heran terhadap kerendahan hati ini. Daud berlutut di hadapan Tuhan. Daud bilang seperti ini, "Search me, O Lord." Tuhan, selidiki hatiku. Ujilah aku ya Tuhan. Selidiki aku. Kenapa? Karena itu motif hati, saudara. Gak kelihatan, bukan keluar hanya dalam bentuk ekspresi saja. Tetapi itu sikap hati. Rendah hati lahir dari sikap dari dalam hati kita kepada Tuhan. Sikap hati yang seperti apa? Bergantung, menyerah sama Tuhan. Amin. Tidak menghiraukan dirinya untuk sebuah tujuan yang mulia. Tidak mengabaikan haknya pribadi untuk sebuah tujuan yang mulia. Karena itu khotbah Yesus Matius 5, aduh luar biasa sekali, saudara. Berbahagialah yang artinya adalah makarios. Makarios itu apa? Suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Kita bisa bahagia karena kita punya ini, punya itu. Kita bisa bahagia karena memang kita bisa liburan mungkin ke luar negeri. Kita bisa bahagia karena ini dan itu. Kita bisa bahagia karena apa. Tapi ini kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Makarios. Kebahagiaan yang muncul karena tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Kebahagiaan atau berkat yang Tuhan katakan ini muncul dari sikap dan karakter yang dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengajarkannya kepada murid-muridnya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Di waktumu yang terbaik, turut kehendakmu. Bukan sekarang berarti. Berarti mungkin sudah 2 tahun yang lalu aku berdoa belum dapat. Orang rendah hati akan nyanyi lagu tadi. Ku percaya engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu bekerja. Ku percaya. Nyanyinya gak sambil kesel. Pasti Tuhan, bukan gitu ya. Bukan kapan. Jalanku dengan bertunduk di hadapan Tuhan. Di waktumu yang terbaik, surut kehendakmu. Makarios, berbahagialah orang yang rendah hati. Amin. Berbahagialah. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Makarios. Lalu saudara, kita akan lebih lanjut lagi ya. Apa yang membuat kita bisa jadi sombong atau arogan? Apa yang membuat manusia bisa jadi sombong? Saya akan ajarkan ada 3 dorongan-dorongan yang salah. Yang iblis suka bisikkan, yang mungkin daging kita berontak, pengen itu saudara. Ada 3 dorongan-dorongan. Yang pertama, keinginan untuk menjadi yang terpenting. Itulah yang membuat orang sombong atau arogan. Keinginan untuk menjadi yang terpenting, menjadi seseorang, to become someone, seseorang yang punya pride tinggi. Dengan kata lain, pride-nya atau harga dirinya itu number 1. Nomor 1, harga diri. Bahasa galaknya saudara, senggol, bacok. Keserempet sedikit, nyinggung hatiku sedikit, dor, tembak gitu. Pride-nya nomor 1.
Orang kepingin ada dorongan yang membuat kita ingin menjadi yang terpenting, yang terutama, menjadi yang nomor satu. Contoh saudara, media sosial sekarang ini sangat kreatif ya, mempertontonkan video-video rekaman yang ya variatif ya. Dulu mungkin gak ada, sekarang jadi banyak. Saya melihat mobil mau masuk ke pintu gerbang, mobilnya dempetan gak bisa keluar, harus ditarik. Mau cepet-cepetan. Orangnya turun ke bawah dan ada street fighter di sana. Berantem karena mau lebih dulu. Saya melihat ada orang tua, bahkan mama-mama yang sudah tua juga, jambak-jambaan. Jambak itu bahasa Indonesianya apa ya? Tarik-tarikan rambut gitu di dalam sebuah mall. Oleh karena anaknya perosotan, nabrak anaknya yang satunya, lalu ada lecet atau berdarah atau gimana, mamanya, wah, ada pertandingan tinju di dalam mall, saudara. Saudara bisa lihat banyak hal kan yang terjadi. Itu kenapa? Kenapa orang bisa seperti itu? Karena dia mau menjadi yang terpenting. Jangan sentuh ego saya. Jangan senggol perasaan saya bisa marah. Di lain sisi mungkin di dalam pekerjaan, kita ada sebuah keinginan dalam hidup kita untuk membanggakan apa yang kita sudah capai, posisi kita dengan cara membanggakan prestasi kita untuk menjatuhkan orang lain, membandingkan kepada orang lain. Keinginan-keinginan itu, dorongan itu, kita harus sunat, saudara. Yang kedua, keinginan apa yang membuat orang bisa sombong atau arogan? Keinginan untuk mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Ingin mendapatkan pengakuan akan posisi, ingin mendapatkan pengakuan akan apa yang kita punya, kekayaan kita. Aku gak bisa kalau pakai sepatu gak branded, brand ini. Saya gak bisa kalau pakai jam tangan di bawah 100 juta. Saya gak bisa ini dan itu. Bahkan ada sebuah konten yang saya sempat dulu sering lihat ya. Bukan untuk mencerca ya saudara, saya hanya hiburan-hiburan saja. Kontennya ini berkata berapa outfit lo dari atas sampai bawah. Dan saudara saya kaget sekali saudara, itu sampai miliaran loh saudara. Sampai 17 miliar, 6 miliar itu, wah bener ini perumahan atau apa ini gitu loh. Saya pikir kayak ini real estate satu komplek atau satu klaster atau gimana ini kok sampai 20 miliar, 80 miliar outfit lo dari atas sampai bawah begini saudara. Tapi tenang saudara, saya enggak gatel jempolnya terus di komen di bawah saya ngomong apa enggak. Itu sebagai hiburan saja, saya cuma lihat, oh ternyata bisa gitu ya. Ternyata produk-produk ini luar biasa berkembangnya sampai sedemikian rupa ya, seperti rumah berjalan yang dipakai orang gitu. Nah, saudara ada yang salah enggak? Saudara, hari ini saya mau sampaikan ini, saya enggak anti terhadap berkat ini. Makanya saya bilang, saya enggak ngomel-ngomel, saya enggak mencerca loh saudara. Saya hanya lihat sebagai hiburan saja. Saya enggak mencerca. Enggak ada yang salah saudara itu punya. Yang salah adalah ketika hati kita melekat kepada itu yang kita pakai. Lalu menjadikan itu yang kita pakai sebagai sarana untuk kita diakui, itu loh yang salah. Apa yang kita lihat, apa yang dilihat orang lain, komentar orang lain itu merek apa? Ini brand ini, brand ini. Waktu Anda hatinya ke sana, ditanyain brand itu wajar saudara, boleh dijawab apa adanya. Sekalipun mahal, bilang-bilang aja. Tapi waktu hati mengarah kepada itu. Dan akhirnya kita memblow up itu kepada media, keluar. Nggak ada yang mahal gitu misalkan. Wah saudara ketika itu hati kita melekat kepada sebuah pengakuan, itu yang salah. Itu yang Tuhan nggak mau. Katakan amin. Keinginan untuk mendapat pengakuan apalagi saudara. Ketika saudara mungkin bekerja dan Anda mendapatkan koreksi dari bos atau rekan Anda, pemimpin Anda persis. Lalu Anda defend, Anda berusaha bertahan. Enggak, aku enggak gitu. Membela diri Anda sedemikian rupa. Bahkan cenderung menghindar dan melempar kesalahan kepada orang lain. Nah, ini juga dorongan-dorongan untuk ingin diakui, saudara. Lempar kesalahan ke itu biar tanganku bersih. Cuci tangan Anda dan saya perlu kendalikan dari dorongan seperti itu. Yang ketiga lanjut, keinginan apa lagi saudara? Keinginan akan kuasa dan kendali atas orang lain. Keinginan untuk mengontrol orang lain dengan cara memanipulasi kondisi dan keadaan. Dimanipulasi. Dan hal ini melukai psikologis seseorang saudara.
Nggak tahu ya, sekarang ada istilah gaslighting, terus ini itu banyak banget sekarang ya istilah zaman now ini. Sampai kita perlu belajar apakah itu gaslighting ini. Ternyata saudara, kita itu bisa digoda dengan dorongan untuk mengontrol atau menguasai orang lain. Hati-hati influencer, kalau pengikutnya banyak. Don't draw them to you. Jangan tarik mereka untuk Anda supaya Anda bisa kuasai. Tariklah mereka kepada Kristus. Amin. Perkenalkan mereka kepada Tuhan. Jangan kita punya kuasa atas orang lalu kita bertindak untuk memegang kendali atau kuasa atas orang lain. Hati-hati saudara. Ini juga bisa menggoda kita sehingga kita menjadi orang yang sombong dan arogan. Amin. Nah, karena itu kita perlu mengenali. Saudara perlu mengenali. Sekarang ini saya tadi sampaikan tentang kenapa orang bisa arogan. Sekarang kita mau kenali. Ada ciri-ciri atau tanda-tanda kalau sign ini sudah muncul, teng-teng, salah satunya sudah muncul, saudara, Anda perlu langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kerendahan hati. Dan aku mau belajar untuk lebih rendah hati. Introspeksi saya seperti Daud, Lord, search me, O Lord. Aku gak ngerti, aku ini sombong gak? Search me, O Lord. Tuhan ampuni aku, sudah sensus itu penduduk Israel sebanyak itu orang dan akhirnya malah aku menerima hukuman. Aku merasa dengan kekuatanku, aku gak rendah hati, aku sombong, aku menghitung pasukanku berapa. Daud tetap berdoa, search me, O Lord. Di tengah-tengah dia sudah melakukan kesalahan. Nah, saudara bisa foto, bisa catat, berada dalam konflik yang tidak terselesaikan. Nah, kalau saudara ada dalam konflik yang sudah lama, sampai sekarang gak kelar-kelar, lama sekali, malah tambah lama, tambah runyam, saudara mulai belajar untuk rendah hati. Apa sikap yang aku harus ambil? Tersinggung pada seseorang dan belum bisa mengampuni. Waktu nongkrong di kafe, kopi, ngobrol-ngobrol, ada seseorang yang tiba-tiba nyelenting kata-kata tertentu dan membuat, it's hurt. Anda terluka. Dan Anda gak bisa mengampuni. Menghindar, Anda gak mau ngobrol sama orang itu lagi. Aku gak mau nongkrong lagi, misalkan. Frustasi karena orang lain tidak mengakui kemampuan yang Anda punya. Kok aku gak pernah dipuji, aku kan talentful. Aku ini kan bertalenta, kok gak ada pujian datang. Kita jadi frustasi. Nah, waktu frustasi, aku sudah lakukan yang terbaik. Di gereja aku sudah melayani yang terbaik. Kok gak dipuji ya? Waktu kerja, aku sudah habis-habisan. Yang satu pulang on time, sementara aku masih mengerjakan apa yang bukan bagianku, bagiannya dia, saya kerjakan. Anda jadi frustasi. Bosnya malah percaya sama orang yang pulang tadi. Ketika Anda mulai frustasi, Anda perlu belajar untuk rendah hati. Saudara percaya, saudara. Orang yang rendah hati akan ditinggalkan Tuhan pada waktunya, amin. Bukan manusia yang meninggikan. Kalau manusia meninggikan, cepat. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Andi berkhotbah di sini menyampaikan bahwa kalau Yusuf yang ngangkat adalah juru minuman atau makanan itu yang diterjemahkan mimpinya. Lalu mereka ingat, oh iya, dia yang menerjemahkan, ayo keluar. Mungkin Yusuf gak jadi pemimpin yang paling top pada waktu itu. Karena manusia yang nolong, bukan Tuhan. Jadi saudara, kalau Anda mulai frustasi terhadap sesuatu, doa, Tuhan berikan aku kerendahan hati lagi ya. Saya mau belajar untuk rendah hati. Depresi karena Anda gak cukup baik atau gak punya sesuatu. Seperti itu yang tadi saya sampaikan, kalau gak punya barang yang seperti apa, kita jadi depresi. Kita menggantungkan terhadap apa kata orang atau apa yang kita punyai. Yang terakhir adalah begitu fokus pada diri sendiri, sehingga Anda susah memuji kemampuan orang lain. Nah, coba pikirkan, sering gak kita gitu? Mulut kita seperti kebas, seperti kena bius, susah banget muji orang. Tapi kalau kritik orang, wah seperti habis makan rica-rica sapi. Waduh, ngomongnya langsung cepet banget kritiknya. Tapi kalau muji, gak ketemu ya kebaikan orang itu ya. Sedikit pun gak ketemu. Tampang pas-pasan orangnya misalkan. Saudara, itu ketika kita fokus kepada diri kita sendiri, kita pasti seperti itu. Susah muji orang. Saya belajar dalam hidup saya dan pelayanan saya gak mau jadi kayak gitu. Susah memuji orang. Kayak mulut itu kayak terkunci gitu loh memuji, tapi begitu terhadap kritik, bang, sikat, tembak, dor gitu. Saudara, ketika itu terjadi, datang sama Tuhan, search me, O Lord, berikan aku kerendahan hati. Nah,
Berikutnya, kita mau belajar. Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, rambu-rambunya, sign-nya. Lalu pastor, apa yang harus saya praktekkan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya lebih rendah hati? Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Saya bacakan di Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, gak mau, susah untuk mengakui kesalahan, tidak akan beruntung, saudara. Saya gak mau seperti itu. Orang yang rendah hati, gampang untuk mengakui salah. Gak harus sedikit-sedikit mengakui salah, berarti kan kita gak profesional, saudara. Jatuh di lubang yang sama terus. Tapi saudara, ketika memang benar-benar Anda itu telah melakukan kesalahan terhadap seseorang, terhadap keluarga, mertua, mantu, anak, bisa gak waktu datang ke rumah, Mam, maaf ya sorry, aku salah. Abaikan gengsi, saudara. Abaikan takut kehilangan diri, jati diri, harga diri. Minta maaf, itu baik. Mengakui kesalahan, itu baik. Gak ada gunanya kita nyalahin sana sini, blaming others, gak ada gunanya, saudara. Gak akan habis ceritanya. Saudara, Anda hanya perlu meminta maaf dengan tulus. Amin. Belajarlah mengakui kesalahan. Tapi kalau mengakui kesalahan, jangan mengakui kesalahan di atas gunung, saudara. Jangan minta maaf di atas gunung. Hey bro, minta maaf ya. Ya sorry lah ya yang kemarin. Ya seharusnya aku nggak ngambil keputusan itu sih. Tapi ya karena kamu ngomong gitu sih. Ya sorry aja lah gitu. Nah itu namanya minta maaf di atas gunung, saudara. Maaf ya Bapak CGL, aku nggak bermaksud berespon seperti itu, aku mau nurut ya. Tapi karena khotbahnya biasa-biasa sih di CG, pujam-pujamnya nggak enak suasananya. Ya itu karena membuat aku, itu namanya minta maaf di atas gunung. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita minta maaf dengan tulus. Come on, inget. Kenapa ini nggak enak banget kita dengar, kita lakukan juga susah. Karena endingnya itu adalah peninggian loh dari Tuhan, bukan dari manusia. Mudah untuk minta maaf sama Tuhan, saudara. Jadilah mudah untuk minta ampun. 1 Yohanes, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya sangat ingat benar Pastor Philip berkata dalam khotbahnya, jadi orang itu yang gampang hancur ya, gitu. Gampang remuk hati. Jadi orang itu yang gampang remuk hati sama Tuhan. Minta ampun kesalahan itu enggak perlu kayak menahan-nahannya. Tuhan ampuni aku telah salah ya, kayaknya aku. Jadilah seperti itu, maka berkat Tuhan akan mengalir atasnya. Jadilah rendah hati dengan cara mudah untuk berani mengakui kesalahan orang. Saya bacakan berikutnya. Poin yang kedua, mudah untuk diajar. Mazmur 141 ayat yang kelima, firman Allah yang hidup berkata, biarlah orang-orang yang saleh menghajar aku, itu menunjukkan kebaikan hati mereka. Jika mereka menegur aku, itu adalah apa, saudara? Adalah apa, saudara? Obat. Itu adalah obat bagiku. Jangan biarkan aku menolaknya. Kalau ada pemimpin rohani, orang yang saleh dikatakan seperti ini. Ketika datang atau orang tua kita, orang yang orang yang kita tuakan atau siapa orang yang ada di atas kita sebagai pemimpin rohani buat kita, saudara, jangan menolaknya. Jangan menolaknya. Dengarlah, sebab itu adalah obat buat saya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk membentuk hidup kita. Di Connect Group, saudara, Anda akan ketemu dengan sponsor Anda, bertemu dengan CGL Anda, dengan setiap kekurangan dan kekurangannya. Gereja ini juga gitu, gereja ini gak sempurna. Kita banyak kekurangan bukan? Banyak, saudara. Gara-gara apa? Ya gara-gara saya ini loh di sini. Gereja ini banyak kekurangan. Ya gara-gara Anda juga, karena kita ini gak ada yang sempurna, saudara. Tapi Tuhan di atas segalanya ingin mengajari kita untuk belajarlah jadi orang yang mudah untuk diajar. Karena itu kita kumpul menerima firman Tuhan, kita ditegur sama Tuhan. Jangan menolak teguran dalam bentuk apapun, itu baik buat kita. Yang ketiga, apa yang perlu dikembangkan lagi Pastor untuk supaya saya ini mau belajar mengembangkan diri dalam rendah hati, yaitu autentik. Jadilah autentik atau original.
be authentic atau original. Saudara, be authentic atau be original. Ini beda dengan be yourself, sangat berbeda. Kalau be yourself itu adalah apa yang Anda lakukan menentukan siapa Anda. Itu be yourself. Ya saya memang orangnya begini, kalau saya ngomong nyeplos-nyeplos, lu marah. Iya memang gua orangnya ceplos-ceplos. Nah itu be yourself saudara. Oh ya kamu tersinggung sama kata-kata, oh kok bermaksud menyinggung ya? Ya aku memang orangnya begini, itu be yourself. Tapi kalau mau belajar rendah hati itu be authentic, itu beda. Be authentic adalah siapa diri Anda menentukan tindakan Anda. Siapa saya menentukan tindakan saya. Saya orang yang ditebus Tuhan. Saya orang yang diampuni. Kesalahan saya kalau dihitung, waduh. Tapi saya ditebus Tuhan, maka keluarlah tindakan-tindakan benar. Sebagai seorang pribadi, saya orang yang ditebus Tuhan. Jadi, be authentic adalah siapa diri Anda menentukan tindakan Anda. Apa ciri-cirinya orang yang otentik atau original? Tidak mencoba untuk impress orang lain atau membuktikan bahwa kita yang paling benar. Amin. Kalau kita ngobrol-ngobrol tuh kita tergoda loh ke sana ya, mau ceritakan sesuatu ya soal aku ini yang paling benar. Nah, tidak impress seseorang untuk menunjukkan bahwa kita ini yang paling benar. Tidak menghakimi diri sendiri dan juga tidak menghakimi orang lain. Don't judge people. Itu orang otentik. Orang otentik gak akan menghakimi orang. Menerima kekuatan di dalam diri. Saya menerima kekuatan saya menyadari saya otentik Tuhan, saya punya kekuatan dalam diri, tetapi saya juga menyadari kelemahan dalam diri saya. Nah itu orang otentik. Apalagi orangnya transparan, terbuka. Dengan kesadaran ya aku ini memang gak sempurna gitu. Kalau kamu lihat kelemahanku, iya memang aku butuh diperlengkapi, butuh dibangun, transparan. Waktu kita lemah kita bisa ngomong. Saya suatu hari pernah ngobrol dengan salah satu tim praise and worship kita, satu teman baik saya, dan saya ngomong, saya curhat, bro aku tuh ngalamin begini-begini. Gimana ya gini-gini. Saya seolah-olah saudara sedang mengabaikan siapa saya dalam dirinya, itulah otentik. Anda bisa terbuka, transparan kepada pemimpin rohani Anda bisa transparan, bisa terbuka. Tidak mencari untung dari orang lain. Itulah orang yang otentik. Poin yang keempat, mudah mengampuni. Saya bacakan ya, Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah diam di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Belajarlah untuk mudah memaafkan karena kita sudah dimaafkan. Kita harus belajar untuk mudah memaafkan orang lain karena Tuhan itu sudah memaafkan kita berapa kali sih kalau mau dihitung. Kita selalu diampuni sama Tuhan. Kita juga harus belajar memaafkan orang lain. Orang yang rendah hati tahu benar bahwa ada pengorbanan Yesus, ada darah Yesus di dalam hidupnya. Sehingga dia sadar, dia diampuni. Sehingga dia mudah mengampuni orang lain. Makanya firman Tuhan katakan apa? Ampunilah orang lain, maka Bapa yang di surga akan mengampuni hidupmu. Apakah saudara masih sulit mengampuni orang lain? Atau keluarga, sibling yang terdekat? Biasanya ini, wah lumayan ya. Konflik-konflik yang terjadi. Belajarlah untuk mengampuni. Apakah saudara masih sulit untuk memaafkan? Waktunya kembangkan kerendahan hati dalam hidup Anda. Poin yang kelima saudara, wah ini saya excited nih yang kelima. Kembangkan sikap rendah hati seperti ini. Mudah untuk bersyukur. Katakan mudah bersyukur. Saudara kalau mau bersyukur sama Tuhan, jangan tunggu yang gede. Jangan tunggu perkara spiritual, kalau yang apa namanya? Spektakuler. Hal kecil sedikit pun, sekecil apapun. Ngomong, wah thanks God untuk ini. Terima kasih Tuhan untuk ini. Terima kasih Tuhan untuk ini. Tuhannya itu dibawa untuk terima kasih, bukan Tuhannya dibawa untuk kaget. Tuhan Yesus, bukan. Tapi Tuhannya dibawa untuk terima kasih, thanks God untuk ini. Saya belajar untuk membangun diri saya untuk bersyukur sama Tuhan itu sekecil apapun. Beberapa tahun yang lalu, saya ini penggemar kopi. Di tengah-tengah jam kerja dengan saya dan teman-teman full timer yang cowok-cowok, di tengah-tengah waktu break makan siang, setelah makan siang selesai, kita sering turun ke bawah untuk beli kopi di toko yang namanya titik-titik poin itu ya. Turun ke bawah,
Pesan kopinya itu memang nampol sekali kan. Wah kenceng sekali. Nah kita pesan kopi, saya minum. Saya bisa, oh Tuhan terima kasih untuk kopi ini. Kopi ini enak sekali. Thanks God for this coffee. Terima kasih Tuhan untuk para petani. Rasanya gitu, karena memang habis minum, oh Tuhan terima kasih. Sampai teman saya, Pastor Tegar itu sampai, ayo thanks God yuk, thanks God. Ya, oh thanks God, enak sekali. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian saya udah nggak bisa minum kopi, saudara. Bisa sih sedikit-sedikit, saya ada asam lambung. Jadi saya mengurangi. Hobi, suka minum kopi, tiba-tiba nggak bisa minum kopi. Saya datang sama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, tabunganku makin banyak. Saya pernah, pembelajaran saya dalam 1 bulan kopi itu, dalam beberapa bulan itu di atas 1 juta, saudara. Oh Tuhan, terima kasih sekarang saya nggak perlu ngabis-ngabisin uang untuk kopi. Saya malah bisa beli spare part untuk hobi saya, spare part sepeda, saya suka sepedaan. Saya bersyukur lagi, nggak bisa minum kopi nggak apa-apa, bersyukur Tuhan uangku jadi tambah banyak, tabunganku jadi tambah banyak. Coba cari dah, susah sekali saudara, kalau saudara buka mata sekeliling, susah sekali untuk Anda tuh nggak bersyukur, susah banget. Anda kalau melek aja, susah banget ngelihat sekeliling Anda, apa yang membuat Anda nggak bisa bersyukur? Nggak ada. Pasti Anda akan menemukan, dan Anda harus mulai belajar untuk mudah untuk bersyukur. Amin saudara. Latihlah juga saudara waktu bersyukur itu dalam situasi yang sulit. Contohnya, waktu kita belum menerima jawaban doa kita tentang pasangan hidup kita mungkin, tentang pekerjaan, tentang sesuatu yang kita bangun, tentang keluarga kita, saudara. Jawaban Tuhan itu belum ada. Jadilah orang yang tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan ngelunjak sama Tuhan, ngelunjak atau malah kecewa kepada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah lakukan ini. Tuhan, aku kan sudah melayanimu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Saya berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam, masih naik transportasi umum untuk melayani Tuhan. Di transportasi umum masih punya potensi untuk ketularan COVID. Belum lagi itu segala kekhawatiran datang, aku sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kenapa kok aku belum menerima janjimu? Kenapa kok aku belum dijawab doanya? Saudara, mulai pikirin, cari apa yang membuat Anda bersyukur lagi. Amin. Coba cari apa yang bisa membuat Anda bersyukur. Temukan itu dan katakan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ini terjadi, ya memang belum. Tuhan mau siapkan saya untuk menerimanya itu di waktu yang tepat. Seturut kehendak Tuhan. Peninggian yang datang dari Tuhan bukan dari manusia Tuhan. Seperti itu. Nah, Anda diberkati saudara? Apakah saya boleh lanjut? Kita lihat ya, berkat di dalam kerendahan hati. Setelah kita membangun sikap kerendahan hati, saudara Anda akan menerima berkat dalam kerendahan hati. Berkat yang pertama, Tuhan akan membuka pintu kasih karunia di dalam hidup Anda. Saya bacakan di Proverbs 3 ayat 34, saya bacakan di Christian Standard Bible. He mocks those who mocks, but give grace to the humble. Tuhan mencemooh mereka yang mencemooh. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka yang rendah hati. Wow, kasih karunia saudara. Bukan kado duit, kasih karunia itu. Oh saudara, bukankah kita membutuhkan kasih karunia dari sehari ke sehari? Amin. Kalau saudara berhasil dalam pekerjaan, bisnis, apa segala macam, bukankah itu kasih karunia yang dibukakan Tuhan? Belajar untuk rendah hati, Anda akan menerima berkat. Pintu kasih karunia Tuhan akan dibuka. Apa itu kasih karunia? Adalah menerima pemberian Tuhan sekalipun seharusnya kita nggak layak. Seharusnya kita itu nggak layak untuk menerima kado berkat dari Tuhan. Tapi kasih karunia itu yang membuat kita itu menerima berkat dari Tuhan. Saya ada sebuah kalimat yang luar biasa. One touch of God's grace is worth more than a lifetime of labor. Satu sentuhan kasih karunia Tuhan itu lebih layak daripada susah payah sepanjang hidup kita. Amin. Siapa yang memerlukan kasih karunia bisa melambaikan tangan. Anda perlu kasih karunia? Saya juga, saya perlu kasih karunia Tuhan dalam keuangan saya. Saya perlu kasih karunia Tuhan dalam hubungan saya. Saya perlu kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan. Saya perlu kasih karunia Tuhan. Your grace and grace.
pintu dibukakan waktu Anda rendah hati. Poin yang kedua, wah luar biasa, menerima promosi Tuhan di waktunya Tuhan. Menerima promosi di waktunya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya mau bacakan ya ini untuk pembelajaran bersama. The Passion Translation bahasa Inggrisnya, if you bow low in God's awesome presence, He will eventually exalt you as you live the timing in His hand. Indonesianya, jika Anda membungkuk rendah di hadirat Tuhan. Membungkuk rendah di hadirat Tuhan. Yang luar biasa. Dia Tuhan yang pada akhirnya akan meninggikan Anda saat Anda menyerahkan waktu di tangannya. Ternyata saudara, kalau orang rendah hati itu, kita nggak sedang mencari impress seseorang. Bapak itu humble banget. Wah kamu tuh orang yang humble, nggak sedang impress. Ternyata orang yang rendah hati itu sedang gini. I give my time for you Lord. Belum ya Tuhan, nggak apa-apa Tuhan I give my time. Kuberikan waktu yang terbaik untukmu. Sehingga Tuhan yang akan meninggikannya pada waktu yang tepat. Versi Passion Translation, luar biasa saudara. Anda akan ditinggikan pada waktunya. Saudara percaya nggak Tuhan punya waktu atas setiap kita? Amin. Tuhan punya waktu atas setiap Anda dan saya. Sama saya juga. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Ada kata-kata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. When God, ketika Tuhan berarti menunjuk kepada sebuah waktu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara, kalau promosi dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Anda rendah hati menyerahkan waktu Anda kepada Tuhan, gak ngomel. Saudara, waktu promosi datang, saudara gini, bener gak sih ya? Nyata gak ya? Sakit, bener ya? Kayak gitu loh saudara. Kalau datangnya dari manusia mungkin gak seperti itu. Ya aku layak memang menerimanya. Itu karena apa yang aku lakukan baik adanya. Itu memang saya perform. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ayat ini saudara, saya mau ceritakan latar belakangnya. Bangsa Israel dalam pembuangan Babel, dalam satu menara yang besar itu. Mereka tertindas di sana. Dan pada akhirnya Tuhan mengirimkan Raja Persia datang. Mengalahkan Babel. Lalu memberikan policy yang luar biasa. Israel baliklah ke Yerusalem. Bangunlah tempat tinggalmu. Siapa Persia? Siapa Raja Persia? Orang yang bukan kenal Tuhan, saudara. Bukan anak Tuhan. Tapi Tuhan pakai dan memberikan promosi melalui Raja Persia. Tapi Tuhan yang berkehendak. Amin, saudara. Dan akhirnya bangsa Israel balik ke Yerusalem dan mereka, ini benar gak ya? Kita dapatkan tanah kita kembali. Saya percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Itu akan seperti mimpi. Saya berdoa kita akan sering cupi-cupi tangan kita. Amin. Saya berdoa kita akan sering tepuk-tepuk pipi kita lalu, Tuhan benar gak ya ini? Ternyata benar ya. Start from humble. Akan menerima promosi di waktunya Tuhan. Menyerahkan waktunya kepada Tuhan. Poin yang terakhir. Rendah hati berkatnya kita akan menerima janji Tuhan. Matius 5 ayat yang kelima. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Saudara excited akan setiap janji Tuhan akan dipenuhi, amin? Amin saudara? Oke, mulai dari sekarang kita mau beranjak ke level berikutnya. Rendah hati lebih dari sabar. Saya undang para tim Presiden Worship bisa naik ke atas.
Nggak kayak gini saudara, sabar, masih belum sabar, 2 kali, sabar 3 kali, sabar 4 kali, lama-lama sabarnya, sabar. Saya ingat benar orang yang sabar, katanya disayang Tuhan, benar ya. Tapi saya juga percaya ada kalimat orang ngomong, sesabar-sabarnya orang ada batasnya. Tiba-tiba belakangnya ngamuk. Sabar ya belum datang, sabar ya terus main, sabar, tiba-tiba, sabar nggak bisa ini, tinggalkan Tuhan aja. Sabar orang, kalau hanya memompa-mompa perasaan sendiri, emosi sendiri, akhirnya bisa ngamuk juga. Tapi kalau rendah hati itu beda. Saudara, setelah saya mempersiapkan materi tentang kerendahan hati ini, ada satu kata yang begitu kuatnya itu melonjak di dalam hati. Kayak berulang-ulang gitu, kayak kata ini sangat kuat sekali, yaitu kualitas. Saya mendengar kualitas. Saya tulis, saya ketik kualitas. Ternyata kerendahan hati ini saudara membawa kita semua untuk hidup di dalam kualitas. Untuk membawa Anda untuk hidup dalam kualitas Anda yang terbaik dalam hidup. Kualitas yang berbeda dari dunia ajarkan. Jepit-jepit, injak-injak, tampar-tampar, fitnah-fitnah, celah-celah, tikung-tikung. Tapi kualitas yang Tuhan ajarkan, makarios. Di atas bukit itu Tuhan berkhotbah, hai berbahagialah orang yang rendah hati, hai berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang dianiaya. Di luar pikiran saudara, Tuhan ini khotbahnya ini. Orang yang dunia anggap ini kalah, Tuhan bilang berbahagialah loh. Sepertinya kalah, sepertinya lemah, tapi Tuhan bilang berbahagialah. Makarios, jadilah rendah hati. Berbahagialah seperti ini saudara, berbahagialah waktu Anda rendah hati. Jadilah rendah hati ketika Anda menerima janji Tuhan. Yes Lord, saya sudah menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, utangku sudah dibayar. Terima kasih Tuhan, rumahku sudah lunas. Tuhan terima kasih Tuhan, aku sudah punya anak. Tuhan terima kasih Tuhan, aku dipromosi di pekerjaan, aku naik pangkat. Terima kasih Tuhan, gajiku naik. Tuhan terima kasih Tuhan, aku sehat, aku sembuh setelah aku 5 tahun gak bisa jalan. Tuhan terima kasih Tuhan, diagnosa dokter yang dibilang ini lama ternyata dalam 2 minggu saja bersih. Tuhan terima kasih Tuhan. Setelah terima kasih, ini orang yang rendah hati lakukan. Dia akan berlutut, thank you God, above my knees. Terima kasih Tuhan, ini karena Engkau. Karena Engkau Tuhan, bukan karena aku. Kalau orang yang gak rendah hati, waktu itu datang, kita bisa, ya karena saya memang tampil baik, karena pelayanan saya baik, karena saya memberkati orang. Orang rendah hati gak akan ingat kalimat-kalimat itu. Dia akan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, it's all about you. It's because of you. Rendah hati juga pada saat doa kita belum dijawab Tuhan. Saya tadi udah bilang bukan sabar, tiba-tiba boom. Tapi rendah hati pada saat doa belum dijawab, kepala kita tetap menunduk di hadapan Tuhan. Hati bergantung menyerah kepada Tuhan, angkat bendera putih di hadapan Tuhan, katakan, I surrender Lord, aku berserah, aku gak pasrah, artinya tidak bergerak, tapi aku menyerah kepada Engkau yang punya waktu yang terbaik dalam hidupku. Engkau pusatnya, bukan aku lagi, itu rendah hati. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Waktu susah saudara, jadikan lagu ini jadi lagu favorit. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Makin lama makin difitnah, makin gak disukai orang. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aku bergantung, aku menyerah. Aku tidak menghiraukan diriku sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life.
kita harus menanti-nantikanlah dengan rendah hati di hadapan-Mu. Center, pusat dalam hidup kita. Everything revolves around You. Jesus, You, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, You're the center. Everything revolves around You. Jesus, You, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about You. Yes, it's all from my heart. Yes, Lord. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about You. Yes, kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita mengakui Tuhan siang hari ini. Meletakkan waktu kita di hadapan Tuhan. Meletakkan waktu kita kepada Tuhan yang memberikan yang terbaik. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau pusatnya Tuhan. Engkau pusatnya Tuhan. It's all about You. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. Saudara, saya terbeban untuk mendoakan Anda. Kita bisa letakkan tangan kita di hati kita. Saya merasa bahwa Tuhan, beberapa dari Anda, Tuhan itu sudah menyatakan janjinya. Anda sudah menggenapi janji Tuhan. Anda sudah menerima berkat Tuhan itu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, umat-Mu Tuhan, Tuhan sudah menerima. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan setiap pemberian kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. It's all about Jesus. It's because of Jesus. Itu karena Engkau Tuhan. Bukan karena usahaku sendiri. Itu karena Engkau. Hatiku mau tetap rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan. I will bow down. Dan mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi berkat yang kami terima dari Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu ya Tuhan yang masih dalam pergumulan doa. Mungkin sudah lama, sudah bertahun-tahun dalam doa yang sama. Kamar yang penuh dengan air mata, ya Tuhan, Kau memperhitungkan setiap air mata kami. Air mata kami bukan keluhan. Air mata yang kami curahkan di dalam doa-doa kami karena pekerjaan, karena keluarga, karena struggle kesehatan kami ya Tuhan. Air mata yang terus mengalir bukan karena khawatir Tuhan. Bukan karena kami mengeluh Tuhan. Air mata kami oleh karena kami mau menyerahkan waktu kami kepadamu. Kami mau tetap rendah hati, tanpa marah. Jika belum datang Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu Tuhan. Ampuni setiap keangkuhan, kesombongan kami semua. Kami mau menyerahkan hidup kami menjadi tawanan-tawanan-Mu, bergantung kepada Tuhan. Kami tawanan-tawanan-Mu ya Tuhan. Kami tidak menghiraukan diri kami sendiri untuk tujuan Tuhan, untuk waktunya Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, bukakan pintu kasih karunia, demi kasih karunia atas jemaat-Mu ya Tuhan. One touch of God's grace is worth more than a lifetime of labor. Nyatakan berkat dan promosi dan janji Tuhan. Dan kami akan menerima seperti kami sedang bermimpi. Seolah kami gak percaya kok ini bisa terjadi ya Tuhan. Kami akan menerima sama seperti bangsa Israel, keadaan kami seperti seorang yang bermimpi. Kami akan menerima itu dalam kerendahan